Saya kira udah bisa kita mulai. Edel, udah bisa ya Ibu Siagian? Baiklah, akan kita mulai acara sekarang. Selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena telah masih menyertai kita hingga pertengahan minggu ini. Sebelum kita mulai acara perbaktian kita mengundang Roh Kudus dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Sekarang mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan membuka lagu sian kita nomor 455.
Untuk doa, saya undang kesediaan Ibu Esi Galinggi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, yang memberi kami pada saat ini kesehatan dan sukacita. Boleh kami Bapa berkumpul walaupun dalam sesuatu jam. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau senantiasa Tuhan yang menjaga kami dimanapun kami berada Bapa. Bapa yang di surga, kami hendak melakukan pada malam hari ini permintaan doa. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami, hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan bisa dikuatkan oleh karena firman yang sebentar lagi dibagikan oleh Ibu Nyonya Siagian. Biarlah kiranya Tuhan yang mengurapi Ibu ini berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Urapi juga kami Tuhan yang mendengarkan, sehingga melalui firman-Mu yang kami dengar, kami bisa Tuhan semakin dekat kepadamu dan kami tahu bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu hadir di dalam hati kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu WF Siagian, kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh keluarga HH Sibuan. Baik, selamat malam buat kita semua. Malam ini kami akan menyanyikan lagu Sion nomor 73. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan, yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus, yang telah sesat didamaikan, dosanya terhapus. Oh kasihan yang kita tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi aduh surga. Kalaupunlah penuh cinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi tanah, dan semua orang menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan, langit katakan buatkan segenap kasih Tuhan. Oh kasihan yang kita tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Amin.
Terima kasih untuk lagu pujian yang dibawakan oleh keluarga Hasibuan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu WF saja. Baik. Selamat malam, Shalom kepada kita seluruhnya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara pada malam hari ini oleh pengurus Gereja Anna Maria Lawakadesi, secara khusus kepada Pak Hotlin Hasibuan. Terima kasih Pak, saya diberikan kesempatan untuk berbicara melalui Zoom pada malam hari ini. Izinkan saya akan share screen. Ya. Baik, judul renungan kita pada malam hari ini adalah Badai Pasti Berlalu. Ya. Ini adalah renungan yang biasa-biasa, yang sudah biasa kita dengarkan. Namun saya yakin pada malam hari ini kita akan dikuatkan seperti lagu tadi yang telah dikumandangkan dari keluarga Pak Hotlin Hasibuan. Bagaimana kasih Allah yang sangat luar biasa besarnya. Dan pada malam hari ini juga kita belajar bagaimana sebenarnya kasih Allah yang sangat luar biasa di era sekarang ini. Sehingga kita yakin badai itu pasti akan berlalu. Baik, para Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang kekasih dalam Yesus, marilah kita belajar apa sebenarnya yang terjadi. Kalau kita lihat gambar ini, betapa yang sebelah kiri, ya, kapal yang sungguh luar biasa bagus, ya. Ini pasti kita tahu kapal seperti apa ini. Ini adalah kapal turis, ya, yang akan menjelajahi lautan dengan gagahnya, dengan gemilangnya. Tetapi kita lihat di sebelah kanan apa yang terjadi ketika kapal itu, ya, dia berjalan ditempa oleh ombak, ya, ditempa oleh badai. Kalau kita mengingat kapal Titanic, ya, yang dikatakan oleh pembuatnya, kapal ini tidak akan ada tangan satupun yang akan dapat menenggelamkannya. Tapi apa yang terjadi? Kekuatan manusia, kepintaran manusia, ada batasnya. Yang terjadi adalah apa? Kapal itu tenggelam. Badai itu menenggelamkan kapal itu. Yang begitu dengan pogahnya, dengan sombongnya dia berdiri. Ini diibaratkan kepada kehidupan kita saat ini. Mencari dan mengerti nilai serta tujuan kehidupan. Untuk apa saya hidup? Apa tujuan kehidupan saya? Memiliki keyakinan serta percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Kalaupun kita merasa kita hebat hari ini, kita merasa kita sehat hari ini, kita merasa ahli dalam sesuatu bidang hari ini, semuanya itu bukan karena hebatnya kita. Semuanya itu berasal dari Tuhan. Kalaupun kita juga merasa ada satu penyakit dalam diri kita, dalam jiwa kita, punya keyakinan Tuhan sumber penyembuh sejati. Kita baca dalam Kerinduan Segala Zaman 1, halaman 359.5, di tengah usaha mereka yang gigih untuk menyelamatkan diri sendiri, mereka lupa bahwa Yesus ada dalam perahu. Sekarang melihat usaha mereka sia-sia, dan hanya kematianlah yang ada depan mereka. Mereka teringat siapa yang memerintah mereka untuk menyerangi danau. Nah, ini adalah bagaimana apa? Ketika itu mereka lupa, mereka memakai kekuatan mereka, ya, untuk menyelamatkan diri mereka. Sama halnya seperti kita sekarang. Kadangkala kita memakai segala kemampuan kita. Kita memakai kehebatan kita.
kita lupa bahwa itu bersumber dari Tuhan. Ketika kita dirundung masalah, kita pakai kemampuan kita pakai akal logika kita, ternyata kita tidak mampu. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Kita akan belajar bagaimana ketika Yesus dalam perahu. Ya, Matius 8 ayat 23 sampai 27 apa dikatakan di sana? Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Artinya ya, murid-murid itu mengikut kepada Yesus. Karena Yesus menginginkan muridnya mengikut dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbun gelombang, tetapi Yesus sedang tidur. Nah itu tadi yang dikatakan Ellen G. White. Mereka lupa bahwa Yesus ada dalam perahu dan Yesuslah yang menyuruh mereka ikut ke dalam perahu itu. Mereka berusaha menyelamatkan diri. Tetapi mereka tidak mampu. Ketika mereka sudah ketakutan dan sadar kematian akan datang, maka datanglah murid-muridnya membangkitkan dia, katanya, Tuhan tolong, kita binasa. Nah, sama seperti kita. Ketika kita tidak mampu, barulah kita datang. Tuhan tolonglah aku. Tuhan di mana engkau? Kalau kita masih mampu, kita tidak panggil dia. Tetapi murid-murid Yesus memanggil, Tuhan tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu menjadi teduh. Ya, dia hardik, diam, teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Diibaratkan ini sekarang adalah terjadi kepada kita. Di era ini, pada saat pandemik ini, kadang-kadang kita merasa hebat. Wah, saya sudah divaksin, sudah 2 kali. Kematian tidak akan datang kepada saya. Atau kita merasa, oh, sudah tidak apa-apa. Kita merasa kita kuat. Tetapi yang dikatakan kita tetap bersandar kepada Yesus. Ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus, Yesus yang kita sembah, Yesus yang menciptakan kita. Pandemi ini juga akan berlutut kepada Dia. Dia punya rencana kepada kita. Yesuslah orang yang sanggup meneduhkan angin topan yang mengamuk tadi ya. Dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Boleh kita baca nanti di rumah ya. Yesus yang hardik segala sesuatunya. Maka angin itu diam, teduh. Yesuslah yang sanggup mencelikkan mata orang buta. Matius 15 ayat 29 sampai 31. Yang bisu dapat berkata-kata, orang lumpuh dapat berjalan. Siapa yang sanggup sekarang ini mengadakan mujizat seperti ini? Hanya Yesus pencipta kita. Dia menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Dalam Markus 1 ayat 21 sampai 28. Dia menyembuhkan orang yang sakit kusta, sakit ayan. Saudaraku dalam Yesus Kristus, sumber segala sesuatu. Sumber segala sesuatu adalah Yesus Kristus. Dialah kehidupan. Dia nafas kita. Kalau dikatakan besok pagi kita tidak dapat bangun, maka kita tidak bangun. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, ya, akan dunia ini dia berikan Yesus. Tadi lagu spesial dari keluarga Pak Hotlin Hasibuan. Kasih Allah yang begitu luar biasa besarnya. Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Satu bukti, ya. Yesus membangkit orang yang bernama Lazarus, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Dan bukan dia baru mati, tapi 4 hari. Ya. Jadi kalau ada istilah di rumah sakit,
Mungkin masih dia baru mati, tiba-tiba dia bangkit. Mungkin dia masih mati syuri. Dia belum mati total, ya. Masih mati syuri, masih bisa bangkit. Artinya masih berfungsi organ vitalnya. Yesus membangkitkan anak perempuan seorang penghulu rumah sembahyang yang bernama Jairus. Markus 5 ayat 21 sampai 42. Yesus juga membangkitkan seorang anak laki-laki dari janda di Nain. Sungguh luar biasa, ya. Kalau kita lihat kondisi kita pada saat ini, kondisi negara kita, kondisi dunia ini, kadang-kadang kita kalut. Apa maksud Tuhan? Tapi yakin dan percaya Tuhan punya rencana, ya, buat kita. Dosa manusia menghadapi badai dalam kehidupan. Apakah hanya badai pandemik ini yang kita hadapi sekarang ini? Bapak Ibu sekalian, banyak ya orang yang kena PHK. Banyak orang yang bermasalah dalam situasi ini. Baru-baru ini 2-3 hari yang lalu saya dihubungi oleh seorang wanita. Tolonglah saya, Bu. Saya depresi berat. Kenapa? Ada apa? Saya diberhentikan dari pekerjaan saya. Padahal dia seorang wanita yang pintar. Dia tamatan dari Universitas Indonesia. Dia pintar. Saya merasa diri saya tidak berguna. Saya katakan, mengapa? Di era pandemi ini saya kesulitan keuangan. Sekarang saya diberhentikan. Saya mau makan apa? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Saat ini bukan hanya virus corona yang kita takuti. Tetapi kelangsungan kehidupan kita secara finansial juga. Ya. Tetapi dikatakan tadi badai pasti berlalu. Persoalan datang. Silih berganti. Ya. Bencana alam. Kesulitan ekonomi. Ketika terjadi bencana alam di NTT, ya, saya baru dihubungi oleh Ibu Pendeta Lucy, ya, yaitu Ibu Ketua Daerah NTT sebelum pandemi. Ketika itu dia lagi berbicara kepada saya, namun ketika saya balas WA-nya, sampai beberapa lama tidak ada balasan. Ternyata dia katakan bahwa handphonenya tergenang masuk dalam air karena rumah Ketua daerah kita juga tergenang ya air oleh bencana yang ada di NTT. Banyak umat-umat kita yang kena musibah di sana. Sangat banyak. Nah, saudara-saudaraku, kita berpikir apa maksud Tuhan? Ya, apa yang terjadi? Belum selesai pandemi, sudah datang bencana alam, datang sakit penyakit. Belum lagi selesai pandemi, sudah kena kita apa? PHK dari perusahaan, dari kantor kita. Kematian datang kepada saudara-saudara kita. Kematian datang, kita tidak dapat menguburkan mereka karena mereka kena apa? Pandemi. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Upah dosa maut. Tetapi Allah menginginkan kita memiliki suatu kehidupan yang kekal. Saya mengikuti setiap malam Sabat ya kebaktian kita di Anna Maria Lawakabisi. Kita belajar doktrin, kita belajar nubuatan. Tetapi cukupkah kita hanya belajar? Pak Ibu sekalian, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman dengan memberikan iman yang kuat kepada Kristus Yesus. Sia-sialah kita belajar kalau kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Ya. Yesus adalah jalan keselamatan. Apa dikatakan di sini? Dikatakan Yesus sebagai jalan keselamatan. Kematian Yesus di salib menebus dan menyelamatkan kita dari badai dosa. Bapak Ibu sekalian, di masa pandemik ini,
Banyak kasus-kasus yang terjadi. Banyak kasus pelecehan anak. Karena kebetulan saya di bagian perlindungan anak. Banyak kasus yang kami tangani. Pandemik belum berlalu. Pelecehan seksual terjadi kepada anak. Gara-gara situasi ini. Siapa yang kita salahkan? Yang kita salahkan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Semuanya kita adalah manusia berdosa. Satu pun tidak ada yang tidak berdosa pada saat ini. Alkitab mengatakan satu pun tidak ada. Semua kita adalah manusia berdosa. Tetapi Yesus telah mati untuk kita, untuk menebus dan menyelamatkan kita. Apakah kita telah siap apabila Yesus datang? Kita melihat bagaimana ya konsep salib bagi orang Roma. Nah, kalau dikatakan orang Roma ya disalib adalah suatu alat yang sangat menakutkan, suatu peristiwa yang sangat menakutkan. Ya, mereka dikatakan adalah satu penghinaan karena mati dengan cara disalibkan, dengan cara yang tersiksa. Banyak orang yang mati dengan disalibkan. Ya, dan itu adalah sangat yang hina. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, bolehkah kita merenungkan bagaimana Yesus ya seorang raja, seorang pencipta, karena dialah kita ada. Mustahil kita ada di dunia bila bukan karena Yesus Kristus. Tetapi Dia mati untuk kita. Untuk Bapak Ibu, untuk saya, manusia hina yang berdosa. Pernahkah kita merenungkan ini? Apakah kita hanya belajar? Saudaraku yang kukasihi, Yesus meminta kita agar datang kepadanya dengan hati yang terpukul, dengan hati yang penuh dosa, dengan menyadari apa yang kita lakukan. Hukuman salib ya hanya untuk seorang budak, hanya untuk hamba, perampok, pembunuh, pendurhaka, dan lain-lain. Apakah Yesus termasuk di antara ini? Tidak. Dia mati untuk menanggung dosa kita. Bukan karena apa yang dilakukannya. Dia ingin badai ini berlalu. Dia ingin teduh semuanya. Dia mau danau itu teduh. Dia mau kehidupan kita teduh. Kehidupan kita tenang. Inilah yang diinginkan Yesus. Ya. Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Mereka tidak peduli. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mereka tidak peduli kepada Yesus walaupun Yesus telah berlumur darah. Mereka menombak dengan sangat terhina sekali. Lukas 23 ayat 46 lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah itu ia menyerahkan nyawanya. Betapa tragedi sekali kematian Yesus, ya. Dan dikatakan siapa ya yang menguburkan Yesus, yaitu Yusuf dari Arimatea, dialah yang menguburkan Yesus. Ketika itu hampir malam Sabat tiba, dia menurunkan mayat Yesus dan menggali lubang batu dan Yesus dikafaninya dengan kain lenan. Dan Yesus dibaringkannya di sana, ya. Dan dia tidak ingin melihat Yesus ada di kayu salib sementara Sabat telah menjelang. Jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan segala kejahatan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus meminta kita pada malam hari ini. Dia meminta kita dengan kerendahan hati kita mengakui segala apa yang kita lakukan. Ya. Kita tidak hanya sebagai seorang pembelajar Alkitab. Kita tidak hanya sebagai seorang pengurus gereja. Kita tidak hanya sebagai majelis gereja. Tidak hanya sebagai ketua sidang. Tidak hanya sebagai gembala. Tetapi kita seluruhnya umat-umat yang ada di dunia ini. Yesus meminta kita mengakui dosa kita. Bahkan dosa yang kita tutupi sekalipun. Dia meminta kita datang kepadanya. Dan ia ingin menyucikan kita. Apa yang perlu kita miliki pada saat ini? Hikmat apa yang perlu kita miliki? Jujurlah pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Terima diri sendiri sebagaimana apa adanya. Ya. Jujur pada orang lain. Jangan pernah iri melihat orang lain. Jangan pernah menyombongkan diri kita bahwa kita lebih hebat dari si A, bahwa kita lebih hebat dari si B. Ya, jujur kita pada diri kita, pada orang lain. Fokus pada proses iman kita, bukan pada hasil. Proses iman kita akan bertumbuh setiap saat bila kita menyiraminya, bila kita meminta Rohul Kudus, bila kita memohon kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Mendengarkan perubahan dalam diri. Semakin hari, semakin berubahlah lebih baik. Belajar dari kesalahan yang lalu. Miliki perspektif yang baik. Miliki tujuan hidup. Tujuanku hanya Kristus. Tujuanku hanya hidup dengan Kristus. Bukan harta yang kutuju. Ya. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita dituntut bukan menumpuk harta. Bukan menuntut kepintaran, tetapi menumpuk harta di surga. Iman yang bertumbuh. Miliki tujuan. Bersikap baik kepada orang lain. Inilah yang harus kita miliki pada saat ini. Bukan saya mengatakan, tetapi Yesus mengatakan bahwa kita harus memiliki ini. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat ini kita memiliki beban yang sangat berat. Marilah, kata Yesus. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Betapa baiknya Tuhan itu. Betapa mulianya Tuhan itu. Betapa penuh kasih Tuhan itu kepada kita. Hari ini kita dimintanya. Saat ini kita dimintanya. Apabila kita memiliki suatu kecemasan, suatu tingkat depresi yang tinggi, stres yang berlebihan, ya, ada berkecamuk dalam diri kita. Kita kena sakit penyakit, tetapi Tuhan akan memberikan kelegaan, akan memberikan kesembuhan. Tadi saya mendengarkan sebentar, Ibu KDP tadi ada jatuh katanya ya. Kita doakan malam ini. Semoga beliau sehat di usianya yang sudah lanjut. Saya yakin apabila kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan, akan memberikan kelegaan kepada kita. Tak ku tahu hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya yang kuharapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada aku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Bapak Ibu yang kukasihi, saya sangat senang dengan kata-kata ini. Ku berjalan serta Yesus. Apabila aku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Mungkin pengetahuanku tidaklah tinggi secara untuk doktrin kita. Mungkin pengetahuanku tidak tinggi untuk nubuatan. Tetapi aku percaya ketika aku berjalan dengan Yesus, maka hatiku akan tenang. Aku yakin Tuhan akan memberikan keselamatan. Ya, karena bukan ilmu yang dia lihat. Inilah Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian.
pada malam hari ini saya ingin mengajak kita, ya, ingin mengajak kita, ya, satu refleksi diri. Ketika kita menyadari dosa kita yang begitu besar, pada saat ini Bapak Ibu sekalian, betapa Yesus mati untuk kita di kayu salib. Sudahkah kita menyadarinya? Bapak Ibu yang kukasihi dalam Yesus, ingatlah, badai pasti berlalu. Ingatlah kasih Yesus yang begitu besar. Ambillah waktu untuk merenung 1-2 menit. Saya ingin kita merenungkan bagaimana Yesus mati untuk kita. Boleh kita merenungkan sambil kita berdoa di hati kita masing-masing. Saya ingin kita dalam 2 menit ke depan untuk merenungkan dalam kehidupan kita. Marilah kita merenungkannya. Amin. Terima kasih atas perenungan kita pada malam hari ini. Semoga kita dikuatkan. Semoga kasih Yesus menyertai kita. Inilah renungan kita pada malam hari ini. Kiranya badai ini berlalu. Kasih Yesus bersama dengan kita. Seluruh Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Yesus, biarlah melalui firman pada malam hari ini membawa kehidupan kita lebih dekat dan kita lebih berserah dan mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita sehingga badai ini berlalu yaitu Yesus datang bersama-sama kita ke Yerusalem yang baru, rumah yang indah yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Baiklah, terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Ibu WF sekalian. Sekarang tiba saatnya kita berdiskusi. Jika bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau ingin menambahkan, dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada, karena ini malam permintaan doa, sekarang kita akan berdoa. Yang pertama, kita akan doakan firman Tuhan yang baru saja dibawakan. Yang kedua,
Kita akan doakan pembicara kita, Ibu W.F. Syagian. Selanjutnya, jika ada topik-topik doa lagi yang ingin disampaikan atau ditambahkan, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada, mungkin boleh ditambah bagian topik doa kita, yaitu kesehatan kita semua. Untuk berdoa, saya akan mengundang kesediaan Bapak Pendeta D. Sembiring. Saya ulangi topik-topik doanya. Yang pertama firman Tuhan, kedua pembicara, dan yang terakhir kesehatan bagi kita semua. Oke, mari kita satu hati kita berdoa. Maha besar Tuhan kami di sorga. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama umat-umat Tuhan di Jemaat Anna Maria datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur, terima kasih Tuhan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari bekerja kami, tiba ke pertengahan minggu ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman yang telah kami dengarkan Tuhan. Kami tahu dalam kehidupan kami ada banyak tantangan, masalah, badai, topan, angin ribut yang harus kami hadapi. Tetapi Tuhan, kami memperoleh jaminan perlindungan Tuhan. Bila mana Tuhan bersama dengan kami, bila mana kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami akan dilindungi oleh Tuhan dan kami akan dipimpin oleh Tuhan dalam perjalanan kami tiba di ujung perjalanan kami, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, berkati hamba-Mu, Ibu Mestika yang sudah membagikan firman-Mu. Berikan sukacita Tuhan, biarlah pada masa-masa yang akan datang, dia tetap akan bersukacita di dalam melayani Tuhan, membagikan firman-Mu. Tuhanlah yang membalaskan berkat yang limpah dari sorga, memberikan kesehatan, perlindungan Tuhan bersama keluarga, dan rencana bila mana ibu ini akan kembali pulang ke Medan, biarlah Tuhan memberkati semua rencana perjalanan ini, memberikan kemudahan, tibakan dengan selamat. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada Tuhan, memohon berkat Tuhan kepada hamba-Mu, ibu kami, Opung Edelweiss, Ibu Utabarat Tuhan, berusiaan yang dalam keadaan kurang sehat, mengalami cedera beberapa hari lalu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ibu kami ini, memberikan kesehatan, kesembuhan, biarlah dari hari ke hari kesehatannya lebih baik dengan istirahat Tuhan. Dan semuanya kami persembahkan segala berkat Tuhan itu untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua umat Tuhan, luputkan kami Tuhan dari mara dan bahaya, sakit, penyakit, terkhusus COVID, wabah yang sedang melanda bumi kami, biarlah Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, dan kami juga oleh hikmat yang datangnya daripada Tuhan, boleh menjaga kesehatan kami, mengatur pola makan, pola hidup kami, mensyukuri karunia Tuhan, dan biarlah kami tetap sehat adanya. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu Tuhan dalam segala usaha tangan pekerjaan, memberikan berkat rezeki dari sorga. Terpujilah Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Kami mohon hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita tutup perbaktian kita dengan bernyanyi dari lagu Sion nomor 292.
Untuk doa tutup, saya undang kesediaan Ibu WFZ. Ya. Baik, kita sama-sama berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Engkaulah Allah yang baik, Allah yang menciptakan kami. Engkau Bapa pemurah, Bapa yang penuh kasih. Oh Bapa, kami memiliki dosa yang sangat banyak. Dari mulai kami lahir di dunia ini sampai pada malam hari ini Tuhan. Banyak dosa yang kami lakukan sepanjang hidup kami. Oh Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kami dari segala dosa yang kami telah lakukan. Terima kasih Tuhan atas besarnya kasih-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan kami layak mendapatkan dan memohon berkat-berkat-Mu yang indah. Oh Bapa, kami datang bermohon kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan segala badai yang sedang berlangsung dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau kiranya menyertai kami. Terlebih-lebih Tuhan, badai pandemi COVID-19 ini, yang sudah beberapa varian yang kami tidak tahu Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu apa rencana-rencana-Mu untuk kehidupan kami. Tetapi kami menyerahkan seluruhnya ke tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau beserta dengan kami kemanapun kami melangkah Bapa. Biarlah Engkau iman kami dalam mengarungi gelombang kehidupan ini. Biarlah Engkau Tuhan senantiasa berjalan beserta dengan kami. Menyertai kami dalam setiap perjalanan kami Bapa. Agar kami dapat sampai di tujuan, yaitu rumah yang indah Yerusalem yang baru. Itulah Tuhan rumah pengharapan kami. Itulah tempat yang kami dambakan sekarang ini Tuhan. Kami ingin Engkau datang dan membawa kami bersama-sama dengan Engkau ke dalam rumah yang indah. Yang di sana tidak ada lagi tangis dan air mata. Tidak ada lagi gelombang kehidupan. Kami akan merasakan indahnya bersama dengan-Mu Tuhan. Oh Bapa yang baik, kami percaya dengan iman kami bahwa Engkau akan bersama-sama dengan kami, dengan seluruh umat-umat-Mu yang pada malam hari ini kami ada bersama di Zoom ini. Kiranya Tuhan, Engkau menguatkan kami, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Kuatkan kami Tuhan dalam mengharungi hidup ini. Agar kami Tuhan tidak selalu melakukan dosa. Agar kami Tuhan memiliki hidup yang lebih baik. Semakin hari hidup kami semakin baik. Semakin hari kami semakin menjadi pelaku firman. Semakin dapat melayani-Mu dengan baik Tuhan.
selagi ada waktu Tuhan, berikan kami Tuhan untuk melayani-Mu. Kemanapun Engkau suruh Tuhan kami siap. Biarlah Tuhan seluruh dunia ini mendapatkan pekabaran yang baik itu. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan akan menerima kami di hari baan-Mu. Engkau akan menyertai kami pada malam hari dalam istirahat kami Tuhan. Biarlah Tuhan kasih sejahtera yang berasal dari-Mu ada bersama-sama dengan kami. Tinggal dengan kami Tuhan dari mulai malam ini sampai Engkau datang. Terpujilah Engkau Bapa, jadilah kehendak-Mu atas kami Tuhan, karena Engkau Tuhan telah mengajari kami berdoa. Doa Bapa kami sama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baiklah, sampai di sini acara perbaktian Rabu malam kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.